sekarang dan bagaimana implementasinya di sekolah. Selamat menyaksikan. Sebenarnya, apakah tujuan pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwasanya ada beberapa konsep dasar pendidikan, antara lain berpusat pada peserta didik, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, konsep budi pekerti, dan sistem Among. Konsep dasar berpusat pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, dalam proses pembelajaran, kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang memusatkan keaktifan peserta didik dalam berpendapat dan berkreasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu menuntun. Guru harus mampu membimbing dan mengarahkan perilaku dan pertumbuhan peserta didiknya agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Kodrat alam merupakan kondisi peserta didik yang tidak dapat dirubah, seperti karakter, tingkat kecerdasan, serta kondisi sosial dan budaya tempat mereka berada. Namun, sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa merubah sifat dasar peserta didik tersebut, tapi kita dapat menuntun agar muncul sifat-sifat baiknya dan menutup sifat-sifat buruk yang ada pada diri peserta didik. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan dari waktu ke waktu di mana seorang pendidik memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman agar peserta didik memiliki keterampilan dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan zamannya. Misalnya, konteks pendidikan sekarang, guru harus mampu mengembangkan keterampilan abad 21. Dasar pendidikan yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menghasilkan suatu karsa atau psikomotorik. Guru dapat menuntun kecerdasan budi pekerti peserta didik dengan memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didiknya. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, peserta didik mengamati dan meniru perilaku kita sebagai guru. Maka, sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan teladan yang baik dalam bertutur maupun berperilaku. Dasar pendidikan yang keempat yaitu sistem Among, yang terdiri dari yang pertama, Engarso Songtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Sebagai seorang guru, kita wajib memahami secara utuh tentang apa yang dapat kita bantu kepada peserta didik kita. Dan kita juga harus mampu menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Lalu yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun kehendak, yang berarti sebagai seorang pendidik, kita diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi peserta didik kita. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi dan hasil pengamatannya agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya.
Penerapan sistem AMONG ini dapat dilakukan oleh pendidik dengan memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga peserta didik agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu, apakah kita sudah menerapkan implementasi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro di sekolah kita? Dalam penerapan pembelajaran di sekolah, saya selalu berusaha menerapkan model pembelajaran inovatif dengan media berbantu yang interaktif sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga peserta didik kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Mereka tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan lain yang tidak kalah menarik adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini dapat kita laksanakan di luar lingkungan sekolah, sehingga menstimulasi kepedulian peserta didik untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, peserta didik juga bisa lebih bebas mengeksplorasi dan mengekspresikan bakat dan minat mereka. Implementasi yang lainnya yaitu melakukan pembiasaan sapa, salam, salim, dan sopan santun. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam pembelajaran, dalam bertutur kata, dan dalam bertingkah laku. Tidak lupa, kita juga harus selalu menstimulasi motivasi dan semangat belajar peserta didik. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler agar kita dapat menggali potensi, bakat, dan minat peserta didik. Cukup sekian pemaparan, refleksi, dan implementasi pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta harus selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik. Salam semangat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.